Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Anggreni, mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat angkatan 2018 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang promosi dalam matkul entrepreneur. Pengertian promosi. Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya kepada konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, promosi adalah kumpulan aktivitas yang memberitahu kebaikan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Promosi dapat dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk menjual produk. Terdapat beberapa pengertian promosi menurut para ahli, dan saya akan menjelaskan 3. Yang pertama, menurut Ben M. Ennis, promosi diartikan sebagai as communication that inform potential customers of the existence of product and persuade them that those products have found satisfying capabilities. Promosi bisa diartikan sebagai sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa ataupun sebuah proses membagi ide, informasi, atau perasaan audiens. Yang kedua, menurut Kotler dan Gary A. dalam Alexander Sindoro, mengatakan promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Lalu yang ketiga, menurut Basu Swasta dalam Marius P. Angipora mengatakan promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Kemudian, fungsi promosi. Terdapat beberapa fungsi promosi, terdiri dari 1. Informing atau memberikan informasi. Promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan kepada konsumennya dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merek yang telah ada. Yang kedua, persuading atau membujuk. Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang, persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik. Lalu yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan. Yang keempat, adding value atau menambahkan nilai. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing.
Yang kelima, assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, iklan melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan klaim oleh perwakilan penjual lebih kredibel. Kelima fungsi yang disebutkan tadi lebih ditunjukkan kepada konsumen. Di samping itu, promosi juga memiliki tujuan untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. Salah satu strategi memenangkan persaingan dalam dunia pemasaran atau promosi adalah menggunakan public relations dengan baik. Kemudian, tujuan promosi. Terdapat beberapa tujuan promosi, terdiri atas yang pertama, positioning, yaitu menanamkan citra produk dan perusahaan. Yang kedua, kategori need, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Yang ketiga, purchase facilitation, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. Yang keempat, brand attitude, mendorong pemilihan terhadap suatu produk. Yang kelima, brand awareness, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Dan yang terakhir ada brand purchase intention, atau membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang tujuan promosi, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi ada 8. Yang pertama, informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Informasi dari mulut ke mulut merupakan teknik promosi melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan informasi yang dimaksud. Dalam hal ini, peranan orang sangat penting dalam mempromosikan barang atau jasa. Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian jasa. Dengan kata lain, pelanggan tersebut akan berbicara dengan pelanggan lain yang berpotensial tentang pengalaman dalam menerima jasa tersebut. Sehingga informasi dari mulut ke mulut ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Promosi dari mulut ke mulut ini banyak digunakan oleh para pelaku bisnis karena murah dan tanpa biaya, dan juga dapat dikatakan sangat efektif. Promosi dari mulut ke mulut memang bisa diandalkan. Untuk itu, perlu diikuti dengan kualitas yang baik. Jangan sampai pelanggan yang datang kecewa karena apa yang mereka rasakan tidak sama dengan informasi yang diterima. Usahakan untuk membuat para konsumen puas sehingga mereka kembali membeli dan menceritakan kepada teman lainnya. Yang kedua, pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung merupakan bentuk promosi dengan cara memasarkan barang atau jasa secara langsung agar mendapat tanggapan secara langsung juga dari para konsumen. Pemasaran langsung tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi pemasarannya ditujukan secara langsung kepada seseorang. Pemasaran langsung ini bisa melalui penggunaan surat, telepon, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan mendapat tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Lalu yang ketiga ada iklan atau advertising. Iklan adalah setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal atas ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu dengan menggunakan media tertentu. Media yang sering digunakan untuk periklanan atau advertising bisa melalui surat kabar, majalah, direct email, televisi, radio, bioskop, papan reklame, car card, lampu-lampu, katalog, telepon, dan masih banyak lainnya. Iklan sering muncul tergantung pada tipe dan daya tarik yang diakibatkan oleh iklan tersebut. Sehingga
kita mengenal beberapa tipe iklan yang sering ditampilkan oleh televisi atau media lainnya. Antara lain seperti price advertising atau iklan tipe ini lebih menonjolkan harga yang menarik. Contohnya, beli 2 dapat 3. Dapatkan kemilau rambut indah hanya dengan 250 perak. Yang kedua, brand advertising. Maksudnya, iklan yang tipenya lebih memberikan penekanan perhatian tentang nama brand kepada pembaca atau pendengarnya. Contohnya, Yamaha semakin di depan. Lalu yang keempat ada hubungan masyarakat atau public relations. Public relations atau hubungan masyarakat adalah berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produknya. Daya tarik hubungan masyarakat didasarkan pada 3 sifat khusus. Yang pertama, kredibilitas yang tinggi. Artinya, masyarakat pada umumnya lebih mempercayai cerita atau kabar atau gambaran perusahaan dari apa yang dia lihat pada iklan. Yang kedua, kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. Hubungan masyarakat dapat menjangkau banyak calon pembeli, terutama bagi para pembeli yang cenderung menghindari wiraniaga dan iklan. Yang ketiga, dramatisasi. Hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik. Hubungan masyarakat ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya sosialisasi, keramah tamahan dengan warga sekitar tempat kita menjalankan bisnis. Melalui hubungan masyarakat yang baik, maka secara tidak langsung kita juga mempromosikan produk kita. Bahkan, masyarakat lebih percaya dengan perusahaan yang dia kenal baik daripada menyaksikan iklan atau kewiraniagaan. Namun, pada umumnya, para pemasar cenderung kurang menggunakan hubungan masyarakat. Namun, sesekali mereka pasti melakukan program ini. Program hubungan masyarakat yang direncanakan dengan baik dan dikoordinasikan dengan elemen bauran promosi yang lain dapat menjadi sangat efektif. Yang kelima, kewiraniagaan atau personal selling. Personal selling adalah presentasi langsung dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan maksud untuk mendapatkan penjualan. Kewiraniagaan merupakan unsur terpenting kedua bagi eksekutif untuk menentukan perpaduan promosinya dalam mendapatkan pesanan. Tujuan kewiraniagaan ada 4, yaitu pertama, mendapatkan pesanan untuk produk itu. Yang kedua, membuat agar pengecer aktif mempromosikan dan memamerkan produk itu di tempat penjualannya. Yang ketiga, membuat grosir, wholesaler bekerja sama dengan pengusaha atau manufakturer untuk aktif menjual produk itu, atau dengan mendorong para pengecer untuk aktif di tempat penjualannya dengan iklan penjual dan usaha-usaha promosi lainnya. Yang keempat, mendidik mereka yang dapat mempengaruhi pembelian untuk memilih perusahaannya dan produknya. Kewiraniagaan ternyata merupakan metode yang efektif bila besarnya pembelian relatif besar. Bila ciri-ciri produk itu membutuhkan penjelasan dan demonstrasi, bila barang itu dibeli pada jarak waktu yang jarang, dan bila calon pembeli telah memiliki model lama dari produk yang hendak ia tukar tambahkan. Lalu yang keenam ada promosi konsumen atau hadiah, perlombaan, dan penawaran kombinasi. Promosi konsumen ini bertujuan untuk mendapatkan dampak yang cepat di tempat pembelian. Barangkali bersama dengan satu atau lebih sasaran yang mendasarinya. Pemakaian promosi konsumen ini sangat kontroversial. Jelaslah bahwa kebutuhan akan rangsangan yang kuat dalam program promosi itu bergantung pada apakah tanggapan pembeli dini early buying response dapat atau tidak dapat diharapkan dari gabungan dampak iklan konsumen, kewiraniagaan, dan promosi dealer. Jadi, promosi konsumen itu adalah alat praktis jangka pendek yang bertujuan untuk merangsang tanggapan yang segera di tempat pembelian. Jika diterapkan dalam keadaan yang tepat bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perpaduan promosi, maka penggunanya dapat memberikan hasil dalam jangka waktu pendek. Akan tetapi, manfaat jangka panjang dari pemakaian promosi akan lebih sulit. Lalu yang ketujuh ada promosi dealer atau promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion merupakan bentuk promosi selain iklan, personal selling maupun publisitas yang memiliki berbagai bentuk kegiatan.
Promosi penjualan merupakan unsur ketiga yang dimaksudkan ke dalam perpaduan penjualan oleh banyak manufaktur dalam usahanya mendapatkan pesanan. Promosi penjualan meliputi berbagai jenis iklan, etalase, dan pameran interior, demonstrasi produk, perlombaan konsumen, pemberian hadiah, penggunaan kombinasi penawaran, pembagian contoh cuma-cuma, dan aktivitas-aktivitas lain yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan suatu merek produk tertentu. Lalu, yang ke-8 ada pameran dan eksibisi. Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan yang mempertemukan antara produsen dan pembeli. Namun, pengertian pameran lebih jauh adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli. Adapun macam pameran itu seperti show, exhibition, expo, pekan raya. Selanjutnya media promosi. Media promosi ada 8, yaitu brosur, katalog, pamflet, buklet, sosial media, spanduk, dan billboard. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.